Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidi Sarmizi, Kepala Sekolah SMP Widya Cendekia, Kota Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang program kepemimpinan sekolah melalui program GROWTH. GROWTH adalah singkatan dari gotong royong, wawasan, teladan, dan juga humanis. Sesuai dengan namanya, GROWTH memiliki arti bertumbuh. Maksudnya bertumbuh dalam pengabdian untuk mutu dan prestasi sekolah. Dari hasil kajian bersama guru mengenai capaian raport pendidikan tahun 2024 di SMPT Widya Cendekia, terdapat 5 komponen yang sudah mendapat nilai baik, akan tetapi ada satu komponen yang mendapat nilai sedang, yaitu pada kualitas pembelajaran. Hal ini menjadi catatan besar bagi saya untuk dapat berbenah dan memperbaiki dan meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran di kelas. Dalam hal pengelolaan pendidikan, saya diberikan kesempatan memimpin di SMPT Widya Cendekia sejak awal berdiri di tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2025. Di tahun ke-10 ini, saya terus belajar untuk berbenah dan mengelola sekolah agar terus bertumbuh dalam pengabdian untuk mutu dan prestasi sekolah. Banyak hal yang diperjuangkan, baik waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan pendidikan di SMPT Widya Cendekia. Selain sebagai kepala sekolah, saya juga aktif dalam berbagai organisasi profesi lainnya, di antaranya sebagai Ketua 2 MKKS, sebagai Wakil Ketua Fox, Ketua Bina Muda Berkarakter, dan pernah juga menjadi pengajar praktik Angkatan 7 Kota Serang dalam program pendidikan guru penggerak. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui wawancara dengan Dewan Guru dan siswa, serta observasi lingkungan sekolah, maka ditemukan beberapa tantangan yang terjadi, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran guru untuk peduli terhadap peningkatan prestasi belajar murid, dan belum terbangun mindset untuk perubahan. Yang kedua, padatnya jadwal dan kegiatan guru sehingga sulit berkumpul untuk refleksi dan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, perlunya menjaga mutu dan prestasi sekolah, serta pentingnya kolaborasi dengan semua pihak. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah disebutkan di atas, yaitu melalui program GROWTH, gotong royong, wawasan, teladan, dan juga humanis. Yang pertama, gotong royong. Gotong royong merupakan budaya khas Indonesia dalam rangka berkolaborasi bersama-sama menuntaskan tugas-tugas di masyarakat. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Perlu adanya gotong royong, kolaborasi dalam menjaga mutu dan prestasi sekolah. Yang pertama adalah kemitraan dengan yayasan, yaitu melakukan koordinasi dan melaporkan secara berkala tentang perkembangan pendidikan di SMPT Widya Cendekia. Yang kedua, kemitraan dengan wali murid, mengadakan pertemuan secara berkala melalui program sosialisasi kurikulum dan juga bisa melibatkan wali murid yang punya keahlian sebagai narasumber di sekolah. Yang ketiga, kolaborasi antar guru dan murid dalam implementasi program-program yang ada di sekolah. Yang keempat, kerjasama dengan masyarakat sekitar yang dimulai dengan mengadakan musyawarah mulai dari ketua RT, RW, dan juga tokoh masyarakat lainnya. Dan yang kelima adalah kemitraan dengan universitas, di mana untuk menunjang program-program yang berkaitan dengan peningkatan literasi dan juga belajar siswa. Aksi yang kedua yaitu wawasan. Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru, maka dibuat kelompok belajar guru atau yang disebut dengan istilah KBG, yaitu wadah bagi guru untuk belajar dan diskusi tentang pembelajaran, baik administrasi pembelajaran, perkembangan siswa, evaluasi pembelajaran, dan program-program lainnya. Yang kedua, melalui in-house training bagi guru, yaitu sarana pelatihan untuk peningkatan wawasan
sekaligus skill mengajar guru di SMPT Widya Cendekia. Seiring dengan ketentuan pemerintah tentang implementasi pembelajaran mendalam melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pelatihan atau in-house training yang diselenggarakan di SMPT Widya Cendekia difokuskan pembahasan tentang pembelajaran mendalam. Aksi yang ketiga yaitu teladan. Salah satu istilah yang sering kita dengar adalah guru itu digugu dan ditiru. Artinya guru memang menjadi teladan bagi murid, tidak hanya saat pembelajaran di dalam kelas, namun juga saat berada di luar kelas. Hal ini juga selaras dengan tiga semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani, yang berarti figur seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang baik adalah di samping menjadi suri tauladan atau panutan. Aksi yang keempat yaitu humanis. Humanis adalah diskusi ringan atau santai dengan guru melalui supervisi berbasis coaching. Yang diawali dengan praobservasi. Praobservasi adalah tindakan berupa pertemuan antar guru dengan supervisor, yaitu mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk observasi dan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Yang kedua adalah observasi kelas. Kepala sekolah melaksanakan observasi di dalam kelas untuk mengamati, mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat guru mengajar, yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan hasil dari pra-percakapan. Hal ini bertujuan untuk membantu guru dalam pengembangan kemampuan yang dimiliki untuk lebih baik lagi. Yang ketiga adalah pasca observasi. Setelah melakukan observasi di dalam kelas, perlu melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap pasca observasi. Pada tahap ini, percakapan dilakukan antara supervisor dan guru berdasarkan hasil observasi analisis data sebagai umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Dan selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut dari program supervisi berbasis coaching yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan pembinaan baik secara klasikal maupun individual. Setelah melakukan aksi tersebut, maka tahap yang keempat adalah refleksi. Setelah dilaksanakan program kepemimpinan sekolah melalui program growth, gotong royong, wawasan, teladan, dan humanis, maka dampaknya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama, guru semakin bersemangat untuk mengajar dan membimbing murid dalam meraih prestasi belajar. Yang kedua, padatnya jadwal dan kegiatan guru bisa diatasi dengan membuat program KBG dan pelatihan secara terjadwal dan terukur. Dan yang ketiga, mutu pendidikan terus meningkat berdasarkan raport pendidikan dan prestasi murid terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Demikian praktek baik tentang program kepemimpinan sekolah melalui program growth, gotong royong, wawasan, teladan, dan humanis di SMPT Widya Cendekia. Semoga menjadi inspirasi bagi kepala sekolah dan para guru untuk terus bertumbuh dalam pengabdian untuk mutu dan prestasi sekolah. Dan semoga langkah kecil ini bisa menjadi kontribusi nyata untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah murid SMP ITW Widya Cendekia dan saya senang bersekolah di SMP ITW Widya Cendekia karena guru-gurunya sangat ramah, baik, peduli terhadap muridnya, dan juga pembelajaran di sini sangat asyik. Ada games dan diskusi, tidak hanya materi saja. Sebagai guru di SMP ITW Widya Cendekia, saya sangat merasa terbantu dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di SMP IT ini. Dan Masya Allah, kepala sekolah kami di SMP ITW Widya Cendekia ini sangat membantu kami dalam setiap pelatihan, bahkan selalu membantu dalam proses coaching. Terima kasih kepada kepala sekolah serta guru-guru yang sudah membimbing anak saya dengan sangat baik. Sekolah ini tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan mutu dari anak-anak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan seimbang, baik dari segi ilmu agama dan ilmu pengetahuannya.